Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang tes laporan hasil observasi. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengertian teks laporan hasil observasi, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, dan kita akan mengenal struktur teks laporan hasil observasi. Kita ke pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi yang telah diadakannya penelitian secara sistematis. Kita bersama-sama akan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Simpulan merupakan pernyataan yang ringkas dan padat namun mewakili seluruh pernyataan dalam sebuah teks. Gagasan utama merupakan ide atau pokok permasalahan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama permasalahan yang menjadi dasar suatu cerita atau paragraf. Kita akan latihan dulu. Ini ada latihan dari dua tadi ya, dari kalimat utama dan gagasan. Ejeng gondok atau yang disebut Horniach Raisbes termasuk kelompok gulma perairan. Ejeng gondok sampai perairan itu termasuk kalimat utama. Tanaman ini memiliki kecepatan berkembang biak vegetatif yang sangat tinggi, terutama di daerah tropis dan subtropis. Selain itu, ejeng gondok juga mempunyai kemampuan sangat besar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalimat utamanya ejeng gondok tadi ya, sampai perairan tadi. Kalau gagasan utamanya, ejeng gondok termasuk kelompok tanaman gulma perairan. Seperti itu. Kita akan melihat struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama definisi umum, kedua definisi deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan. Kita akan bahas satu persatu. Definisi umum berisi gambaran tentang objek yang diamati atau subjek yang dilaporkan. Hutan tropis. Nah, contoh ini hutan tropis. Hutan tropis adalah hutan yang selalu basah dalam keadaan lembab. Hutan ini dapat ditemui di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Di antara wilayah tersebut adalah Asia, Australia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik. Deskripsi bagian itu tadi yang hutan tropis itu contoh dari definisi definisi umumnya. Sekarang deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Contohnya tumbuhan itu ciri fisiknya, ciri fisik tanamannya, akar, buah, dan sebagainya. Kalau binatang, ciri fisik, habitat, makanan, perilaku, dan sebagainya. Contoh deskripsi bagian. Hutan tropis terdiri dari pohon-pohon tinggi dan banyak tumbuhan lainnya yang semuanya tumbuh dengan lebat. Pohon-pohon dan tumbuhan ini menempati daerah yang sangat luas. Udara di dalam hutan tropis selalu panas dan lembab, sehingga tanaman dapat tumbuh sepanjang tahun.
Kesimpulan atau penutup merupakan bagian penutup yang berisi ringkasan umum dari objek yang diamati atau subjek yang dilaporkan. Contoh penutup. Keberadaan hutan tropis sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Hutan tropis menyediakan udara yang sehat bagi manusia. Bukan hanya itu, akar pepohonan di hutan tropis juga dapat menahan tanah sehingga tidak longsor saat terjadi hujan. Oleh karena itu, keberadaan hutan tropis harus dijaga kelestariannya. Ya, demikian pembacaan kita pada hari ini. Dibaca-baca lagi, besok kita akan lanjutkan lagi. Dan cara tadi hal-hal penting dimengerti dan juga banyak latihan dan suka membaca dan tetap jaga kesehatan, patuhi kesehatan, makan bergizi dan seimbang. Ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan berkati. Dadah.